Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Saya hari ini senang sekali bisa bersilaturahim ke Pondok Modern Al-Mizan. Ya, ini ada 3 pondok ini, Al-Mizan Putra 1, Al-Mizan Putri 2, dan Al-Mizan 3 yang buat tahfidz ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan pimpinan Pondok Modern Al-Mizan, Dr. Kiai Al-Hajj Anang Azhari Ali. Ya, insya Allah kita akan ngobrol tentang perjalanan Al-Mizan. Baiklah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Kiai, Al-Mizan itu nama dari mana itu Pak Kiai? Mizan, ya dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Wada' al-mizan, Allah tatghaw fil mizan. Inspirasinya bagaimana tuh dulu itu nemu nama Al-Mizan itu? Jadi kita itu orientasinya begini. Bagaimana ke depan itu Al-Mizan itu ya memberikan inspirasi kepada santrinya bahwa dia itu bisa memberikan keseimbangan antara ilmu dan amal kepada abituran ataupun alumninya nanti. Maka pendidikan dan pengajaran yang didapat di Al-Mizan itu bisa memberikan asar kepada anak-anak kita itu para alumni ya, yaitu sebagai orang yang alim bi'ilmihi, yaitu ilmu punya, pengenalan punya keseimbangan antara ilmu dan amal. Yang kedua, bahwa mereka itu diharapkan tidak hanya memiliki dunia ya, hidup ini ngumpul-ngumpulin dunia, tetapi juga harus memikirkan bagaimana amalan dunia ini menjadi ibadah sehingga mendapatkan thawabul akhirah kan ya, pahala akhirat. Ini juga keseimbangan. Jadi keseimbangan antara ilmu dan amal, antara fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, bahwa Al-Mizan itu tidak boleh hanya mengembangkan ilmu agama saja, tetapi juga harus mengembangkan ilmu sehingga dengan demikian yang diperoleh pun oleh santrinya alat tawasun seimbang. Ini yang kita harapkan sana. Balance ya. Balance. Ya. Tahun berapa Ustaz mulai ini antum ngerintis ini Al-Mizan? Kita merintis Al-Mizan itu tahun 1993. Orang-orang merintis pondok itu dari gedungnya yang sudah tersedia. Ya. Apakah mewah ataupun tidak, yang jelas itu sudah tersedia. Ya. Tetapi justru beda dengan Al-Mizan. Al-Mizan itu merintis dari fasilitas seadanya, yaitu dari gudang isinya balok, isinya semen, material. Karena kebetulan ya mertua saya itu seorang ya pengusaha, kontraktor, jadi nyimpen alat-alat usahanya itu, konstruksi bawahnya itu di situ. Saat itu di atas tanah 300 meter. 300 meter. Oh. Mulainya. Itu pun atas keberanian saya. Saya katakan saya pengen mendirikan pesantren. Di mana ada tanah? Ya di mana katanya. Saya milih di sini aja lah, di tengah kota. Walaupun hanya tanah 300 meter, walaupun hanya dimulai dari sebuah gudang. Akhirnya gudang itu ditutup dindingnya pakai kaleng aspal, dalamnya ditutup pakai bambu dibelah 2. Jadilah di atas tanah 300 meter itu satu kamar ruang asrama santri putri dengan 2 kamar mandi. Di tengah-tengahnya itu ada guru keluarga dan juga ada dapur. Di pojok dengan hanya ruangan 2,5 kamar saya.
kemudian ada ruang tamu kecil dan ada dapur kecil. Di depannya didirikan lagi semacam kobong, ya kan, asrama, tapi itu pun dindingnya dari bilik Bambu. ya, bilik bambu. Belakang juga jadi asrama, depannya untuk katakanlah kantor-kantor kecil gitu. Kelas nggak punya, kecuali satu kelas pinjam dari sekolah diniyah Zahratul Huda. Satu kelas lagi kita pasang plastik di depan kantor bilik itu. Lantainya fluoran, bukan keramik, apalagi granit. Jalan pakai ranjang. Itu tertariknya pakai ranjang kayu. Tahun pertama satu ranjang tingkat 2 orang. Tahun kedua satu ranjang tingkat 4 orang di sini. Jadi tahun pertama 93 itu berapa santri itu? 67. 67 langsung tuh. Langsung 67. Langsung banyak tuh. Langsung banyak 67. Putra-putri. Putra-putri itu langsung di situ itu. Tapi dipisahkan. Sejak awal Al-Mizan terpisah agak jauh. 100 meter jaraknya. Yang putri di tanah 300 meter dengan bangunan Itu yang tadi itu ya buat yang iya, putri. putri itu. Ya. Dinding kaleng aspal. Putranya 100 meter dari situ. Nah itu baru agak bagus di belakang kantor PT Andi Jaya. Keramik gitu maksudnya. Tapi tahun keduanya tetap harus mengisi gudang lagi yang kita tutup pakai bilik lagi. Tetap kelasnya nggak punya juga tahun kedua. Oh, belum punya kelas juga. Belum punya kelas juga. Akhirnya kita dirikan ya dari kayu, ya dindingnya bilik juga. Itu 93 mulai. Terus sistemnya waktu itu sudah langsung apa sih? Yang di Kalau sistem pembelajarannya ya kita mengikuti sistem yang ada di Gontor maupun di Darul sama aja. Sistem pengajaran. Nilai-nilai kehidupannya ya kita kembangkan apa yang dikembangkan oleh Gontor. Itu saja. Kemudian pondoknya ya kita sebut pondok modern. Karena memang kita mengenal sistem klasikal, ya kan? Dengan sistem pondok modern, yaitu dengan metode al-mubasyarah, direct method dalam pengajaran semua materi-materi baik yang kaitannya dengan ilmu agama maupun hukum. Tariqah al-mubasyarah itu luar biasa. Di sini yang dirangkas ini berapa tahun, Ustaz? Terus kemudian mengembangkan yang di Cikole itu. Kita 2 tahun di kota. Al-Mizan lahir di tengah-tengah kota, dikembangkan di tengah-tengah hutan. Ini betul-betul hutan, Ustaz. Oh, yang dirangkas ini hutan. Betul, ini hutan ini. Namanya Narimbang. Narimbang. Iya, identik dengan nama Al-Mizan. Ini Narimbang. Oh, iya. Jalan ceritanya ya sini. Kita dapetin tanah di sini betul di tengah hutan dengan harga per meter 1.000 perak, 1,5 hektar 15 juta. 1.000 rupiah per 1.000 rupiah per meter. Jalannya ruyuk hanya 2 meter. Ya, kalau hujan belakukan becek. Nggak bisa motor mobil naik ke atas karena nanjak. Kita lebarin sendiri, kita batu sendiri dengan tangan-tangan ustaz, para santri dan masyarakat. Jadilah jalan lebih lebar lagi, bisa lah terus juga. Nah, di tengah-tengah hutan ini kita bedah untuk menjadi lahan pesantren. Bahkan kita sulit mau masuk ke lokasi ini karena sebagian punya orang yang belum kita kuasai. Akhirnya kita beli 3 meter untuk jalan ke dalam. Bagaimana mengawali pembangunannya di sini? Sama. Dindingnya triplek, lantainya floor, tiangnya kayu kelapa, gentengnya kita mungut sana sini, bahkan bekas pendopo kita pungut, kita pasang jadi asrama santri. Sebagainya pakai asbes. Berarti darurat gedungnya.
Ada sebagian kita bangun dengan permanen, tetapi ya sebatas kita bisa masang bata, blaster, di floor lagi bawah. Bahkan sebagian besarnya kelasnya pakai lantai tanah. Gitu. Gak ada yang namanya plafon, apalagi gipsum. Gak ada. Udah pakai diesel. Perjalanan masuk hutan ini pakai diesel. 3 tahun 3 diesel. Belum ada listrik berarti? Belum ada listrik. 95, 96, 97 baru akhir masuk. Jadi 3 tahun kita pakai diesel dengan segala macam kesulitan yang kita hadapi. Baru berikutnya masuk PLN. Biasa kalau bulis malam ya pakai petrol, ya kan? Bahkan dulu ceritanya babi hutan juga masuk. Babi hutan juga masuk depan asrama. Itulah perjuangan awal-awal. Ini kan hutan, masih banyak jin nggak dulu? Bukan jin, ratu dan raja jin. Ratu. Jadi ini tempatnya, orang tua bilang tuh ini tempat. Jadi kerajaan jin. Jadi ketika kita masuk sini, kalau orang tua bilang enggak assalamualaikum lah. Jadi asal masuk aja. Akhirnya baru 1,5 bulan didiami ini lokasi, diserang jin. Diserang jin. 14 santri itu kesurupan, nggak berhenti sampai 2,5 bulan ngurusin santri yang kesurupan. Tapi hebatnya santri-santri pada waktu itu kejadian tahun 1990, nggak ada yang berhenti. Maka semakin kuat, malah semakin kuat, nggak ada yang berhenti. Walaupun 2,5 bulan 14 santri ini kesurupan, itu hebat. Tapi orang-orang bilang kalau pesantren ini masuk ujian, ya di samping uji nyali, uji kesabaran dan pertandakan maju, ya percaya aja. Kita tapi bukan berarti kita percaya dengan kedatangan jin. Kita percaya ya bahwa kesungguhan kita, mujahadah kita akan mendatangkan jin. Bukan karena datangnya jin baru akan bertemu dengan jin, tapi mujahadah tetap gitu. Itu cerita singkatnya. Luar biasa ya. Jadi hutan ya, membawa hutan dari awal. Nah terus perkembangan yang ke Putri di Cikole gimana itu? Dari 1,5 hektar kita punya berkembang menjadi 14 hektar. Lalu di tahun 2011 saya itu dengan banyak berbicara dan ngobrol dan banyak bertemu dan banyak terinspirasi oleh Pak Kiai Syukri Allah Yarham, bahwa bagaimana caranya Al-Mizan bisa memisahkan antara putra dengan putri. Nah, saya tertarik, walaupun beliau tidak terlalu memaksakan, hanya memberikan pencerahan pandangan. 2010 itu saya kebetulan jadi ketua pembimbing haji Kabupaten Lebak. 450 jamaah berangkat jamaah haji. Saya pembimbing ibadah. Saya berdoa munajat, ya kan, di Haramain, ingin punya pesantren yang terpisah. Alhamdulillah, pulang dari Mekah, ya kan, sudah ada orang yang menanti kita untuk menjualkannya di Cikole. Dengan tawar-menawar, jadilah harga yang pas, yang disepakati. Akhirnya kita beli tanah itu pada tahun 2011 bulan Januari, kan? Ya harganya perlu dibicarakan ya. Pokoknya kebeli aja ya. Lalu kita bangun sedikit demi sedikit, akhirnya bisalah untuk menempatkan putri di sana. 2012 Juni itu langsung kita pindahkan semuanya putri ke sana. Yang putri yang ada di sini, dipindahkan ke
Boleh semua. dengan segala macam tantangan, baik bagi santri maupun santri sendiri. Apa namanya? Nggak mau pindah ke sana. Tapi ya Bismillah, udah pindah. Yang nggak mau biarkan saja. Gitu kan? Ya Alhamdulillah 2012 itu dibuka lah pesantren itu di atas tanah 3 hektar setengah, yang sekarang udah 9 hektar dengan gedung seadanya, ya, yang sekarang mungkin lebih dari ada. Itu berkembang, ya Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, kemudian terinspirasi lagi ingin punya khusus pesantren tahfidz, karena dulu santri putra yang tahfidz dicampur. Oh, sudah ada programnya. Sudah ada dulu, putra itu sudah ada programnya. Ya, maka kelasnya juga terpisah. Sini ada kelas tahfidz, tapi terpisah gitu, dengan yang kelas siwat tahfidz. Nah, akhirnya tahfidz yang ada diselesaikan berjalan di sini semuanya. Tapi yang Al-Mizan 3 itu mendirikan dari nol. Sama sekali dari nol. Berarti. Dari nol, bukan pindah. Bukan pindah. Oh, jadi bukan santri yang lama dipindahkan ke sana, bukan, berarti membuka baru ya. Betul. Gitu. Ya dibukalah pesantren tahfidz itu 3 tahun yang lalu. Berarti 2019. Sekarang baru berjalan tahun ketiga. Dengan jumlah santri yang pertama itu 18. Yang kedua 30, yang ketiga 30 lebih. Dan prospeknya di sana tidak mesti banyak. Kita ingin kalau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, kalau per tahunnya 40, berarti total jumlahnya itu 240. Jadi segitu saja 240. Kalau pengelolaan tahfidz itu sulit. Ya kalau banyak-banyak, tapi kalau sedikit lebih efektif. Ini 240. Cuma kita memang target 40 per tahun itu belum tercapai. Karena apa? Kalau semuanya diterima lebih dari tercapai. Tapi yang diterima itu yang sudah tahsin, yang sudah bacaannya udah tahsin, udah bagus lah ya. Baru diterima oleh kita. Karena untuk mengembangkan tahfidz itu kalau belum ditahsin dulu, belum ditajwid dulu susah. Kita masuk bertahfidz itu lambat. Maka seperti tahun sekarang aja ini yang daftar hampir 40, yang baru diterima 10 orang. Diseleksi secara ketat. Nah, tahfidz itu tanahnya sekitar 2 hektar. Sekarang ini jumlah santri sekitar 90. Dan targetnya di saat itu setiap anak tuh ya sebenarnya targetnya tahun pertama itu udah masuk pada proses tahfidz. Tahun kedua proses murajaah, tahun ketiga proses itqan. Jadi hafidz muslim 3 tahun. Tapi kan kita hanya punya planning ya, tapi prosesnya itu ya tergantung anak. Ya karena ada anak yang lemah hafalannya, ada yang cepat. Ya mungkin 3 tahun dulu adalah 1-2 untuk menjadi muslim. Karena begini, yang mereka hafal itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga ada satu kitab namanya Arba'in Nawawiyah. Itu yang memuat 43 hadis, itu juga menjadi kurikulum yang harus dihafal. Dan Alhamdulillah, itu mereka kelas 1 aja, ya maksimal kelas 2 itu sudah hafal Arba'in Nawawiyah. Nah sekarang fikihnya memang yang kita pakai ini takrib kalau di pesantren Al-Mizan 3, dan ini fasal-fasalnya harus hafal. Matan takribnya harus hafal. Makanya diajarkan 3 fasal, udah besoknya dia hafal terus, enggak ditambah. Iya. Gitu. Nanti baru terakhirnya yang kaitannya dengan nahwu. Nahwu memang sekarang ini dasarnya belajar nahwu waktu. Tapi nanti tingkat aliyahnya terakhir itu nanti belajarnya matan alfiyah. Dan 1000 bait ini harus hafal juga katanya. Alfiyah 1000. Nah, jadi 4 beda dengan Al-Mizan 1-2, tidak mengembangkan itu. Hanya 3 juz saja di Al-Mizan 1.
kalau di Al-Mizan 3 karena memang jam belajarnya dikurangi, kemudian Khusus. jam menghafalnya juga yang diperbanyak, maka 4 ini jadi dominannya para santri, domainnya para santri untuk menghafal 4 kita. Insya Allah doa akan mudah tercapai. Amin, amin. Ini lagi di Al-Mizan, kita renang air panas. Ya, Alhamdulillah. Al-Mizan 3 ya. Al-Mizan 3, Banjar, Pandeglang. Banjar ya, Ustaz ya? Banjar nama ininya. Nama Apa? ininya Daerah. Banjar. Ini santri renang juga di sini. Berenang tiap minggu sambil bersih-bersih mereka. sambil apa? Nguras, bersih lah. Sekalian nyebur Kalian dulu. nyebur nih ya. Untuk penghafal Al-Quran berarti. ya? Betul. Ini untuk penghafal Al-Quran di sini. Jadi anak-anak tahfidz, khusus program tahfidz Al-Mizan kita tempatkan di sini. Anak-anaknya juga terbatas, hanya ada 82 ya saat ini ya. Dan per tahun 80. kita hanya terima 40 orang, 20 putra, 20 putri, karena untuk apa ya, intensif hafalan, biar lebih intensif. Kalau terlalu banyak kan jumlahnya kita nggak ini, dan betul-betul diseleksi memang yang sudah bisa ngaji gitu ya, walaupun mungkin tajwidnya kurang-kurang, tapi yang penting sudah bisa baca Quran itu yang kalau masih belum lancar, belum bisa kita belum bisa terima. Karena itu terima. syarat awal, karena memang targetnya 1-2 tahun dia sudah selesai, sehingga tahun ketiga murojaah. Ini program berapa tahun ya, Ustaz? Ini program tetap 6 tahun, tapi 6 program tahun. hafalannya 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama hafalan, selesai dengan murojaah, nanti 3 tahun kedua nanti mulai belajar tafsirnya, mulai belajar syarah-syarah dan lain sebagainya. Tingkatannya Tingkatannya KMI atau kayak, apa? insya Allah di sini nanti KMI, saat ini masih sanawiyah aliyah sistemnya. Cuman nanti yang ini akan dimuadalah. Oh, ini yang Akan pertama dimuadalah. kali akan diadakan. Dulu sebetulnya Al-Mizan sudah muadalah lebih awal, termasuk yang paling pertama di Bali. Gitu. Tapi karena berbagai macam problem terkait izin Administrasi, formalitas ya. administrasi, akhirnya kembali lagi sanawiyah aliyah, dan insya Allah karena sekarang sudah kuat, sudah menjadi undang-undang, insya Allah ini akan kita muadalah. Jadi nunggu syarat jumlahnya sesuai target yang dicanangkan harus 120. Ya. Kalau 120 kita akan start muadalah. Kalau tahun depan mungkin kalau kuota sudah mencukupi 120 santri, baru kita bisa ngaji sama. Ini asik bener ya. Renang di sini. Cocok banget pokoknya, anak hafalan, sawah sampingnya, di kolam air hangat, tenang banget pokoknya di sini. Apa namanya, banyak balong-balong, kolam ikan. Surga betul. Pondok yang punya kolam renang air panas. Baru satu saya dapat itu. Baru satu. Mungkin ada tapi belum keliling Soal Akbar. Belum sampai. Baru satu ya. Tapi yang punya kolam renang dan air panas. Kan kolam renang biasa ya, bukan Iya. Kalau air biasa sih enggak. Ada beberapa kalau yang air biasa itu, tapi yang kolam renang dan air panas tuh unik sekali. Al-Mizan 3 Banjar nih. Banjar. Pandeglang. Pandeglang. Renang dulu ya. Profil lulusan Al-Mizan yang diharapkan tuh seperti apa, Ustaz? Seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah. Khairun nasi anfa'un linnas. Menjadi manusia terbaik. Bagaimana caranya? Anfa'un linnas. Duduk di depan umat, di tengah-tengah umat masyarakat, menjadi manusia yang paling bermanfaat. Sudah, pokoknya itu saja. Wah, saya ilmu sedikit diamalkan, itu yang lebih mahal. Apalagi ilmu apa? Dan apapun profesi mereka, yang penting menjadi khairun nas. Dengan anfa' ma fi nafsi. Apa yang ada dalam dirinya itu yang dimanfaatkan untuk umat. Maka kini saya bilang, kamu itu hidup cukup 5 saja. Tapi 5 itu integrated, ada pada dirimu. Wah, apa itu, Ustaz? Kamu harus menjadi orang yang kaya budi. Maksudnya apa? Kaya budi itu supaya menjadi panutan.
banyak orang tapi akhlaknya bobrok, dia bisa jadi panutan. Orangnya alim tapi akhlaknya bobrok, dia jadi panutan. Orangnya kaya tapi pelit, dia jadi panutan. Sudah, pokoknya kamu utamakan. Pertama itu kamu menjadi orang yang kaya supaya kamu menjadi panutan. Yang kedua, kaya ilmu. Apa yang maksudnya? Supaya bisa mengentaskan umat dari kebodohan. Yang ketiga itu apa, Sob? Kaya harta. Wah, ini katanya. Kaya harta buat apa? Supaya mengentaskan umat dari kemiskinan. Kamu kaya, dirikan perusahaan-perusahaan, umat bekerja di situ. Ya kan? Kamu kaya, zakat keluarkan, infak sedekah keluarkan. Maka kamu harus kaya harta. Yang keempat, kaya jasa. Kaya jasa. Jadi apapun kamu, pejabatnya, kan? Tapi semuanya itu kamu layani itu umat, maka kamu akan dikenal selama. Jadi kalau kaya jasa itu supaya kamu dikenal. Yang terakhir adalah kaya jiwa. Supaya apa? Hidupmu itu dinamis, optimis, bergerak terus, ya kan? Nggak pasif, ya kan? Udah 5 ini pegang mereka hidupmu ya. Tuh bahasa saya gitu. Komplit itu. Komplit sebenarnya. Iya, kaya, harta, ilmu, Kaya budi, kaya kaya ilmu, manfaat, kaya harta, kaya jasa, dan kaya hati, jiwa. Ya. Ke depan Al-Mizan itu antum, bayangan antum pengennya seperti apa, Ustaz? ya, ingin menjadi pesantren di hati umat, ingin menjadi pesantren yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulullah. Nah, kalau kita ya bahasa yang diterapkan oleh para kiai-kiai kita kan apa? Kalau saya lebih mengartikan pesantren itu harus menjadi sekolah kehidupan. Apa itu maksudnya? Ya, apa yang kita ajarkan di pondok ini, apa yang kita didikkan di pondok ini, meliputi segala apa yang dibutuhkan anak ketika berada di masyarakat. Maka pantas saja kalau saya mengatakan bahwa pesantren adalah sekolah kehidupan. Apa yang ada di masyarakat ditemukan di sini. Suatu ketika anak ingin jadi pengusaha, silakan saja. Memang di sini kader, Pak. Ada yang megang kantin, ada yang megang koperasi, ya kan? Ada yang ngurusi resto, ya kan? Ada yang ngurusi roti dan sebagainya. Itu kan keterlibatan santri semuanya. Wah, saya ingin menjadi teknokrat atau juga menjadi asli. Ini juga ada lahannya, organisasi, ada SPM, ada pramuka dan lain sebagainya. Itulah. Sedangkan ya kurikulum biasa. Apa yang kira-kira menjadi apa? Kalau kita bahasanya itu seperti dikatakan oleh para kiai kita. Kalau bahasa itu kan apa yang diajarkan di Gontor itu bukan sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Kalau itu ya sudah fokus pada itu aja. Gitu. Tapi apa yang diajarkan didikan oleh kita itu apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah bagaimana menempatkan diri di masyarakat. Bukan sebatas untuk mempersiapkan diri masuk jenjang perguruan tinggi. Itu kan kalau bahasa Pak Azhar kan itu. Iya. Saat kalau ada alumni pesantren yang ingin mendirikan pesantren, jadi kiai, itu kira-kira apa yang harus mereka siapkan? Ini kan antum perjuangan udah panjang sekali, pengalaman buat adik-adik. Saya sering bilang kepada alumni,
saya lebih bangga ya kalian jadi kiai. Walaupun saya bangga kalian jadi apapun, yang penting masalah dan manfaat. Tapi saya lebih bangga kalau kalian jadi kiai. Kalau kalian jadi kiai, saya support ya, tenaga pengajarnya dan lain sebagainya. Gitu. Maka ya alhamdulillah ada aja alumni yang termotivasi ya. Mereka mendirikan pondok. Sekarang ini mungkin ada 7 alumni pondok. Tapi bahwa mereka itu manfaat ya. Kita sekarang ini kan mencoba untuk apa namanya itu mengundang alumni-alumni itu sesuai dengan profesi. Pondok ini butuh katakanlah kenyamanan lingkungan artistik, maka kita undang para arsitek alumni pondok. Kita bikin namanya itu forum arsitek alumni. Bangga itu mereka dipanggil kiai gitu. Coba nih, saya pengen punya katakanlah zona ini katakanlah lebih rekreatif, ada villa-villanya, ada apa namanya dari pondok gerayutan itu apa namanya? Flying Fox. Flying Fox, bahasa kerennya Flying Fox. Kalau saya gerayutan. Ada Flying Fox ada. Terus apa lagi? Santri rekreatif, kan tidak hanya sekedar belajar. Ada semacam ATV, motor-motor. Oh, iya. Kalau kuda kan, aduh, ngurusinnya susah. Kalau motor gampang gitu. Iya. Udah ATV. Sekarang lagi dirancang. Lokasi sudah kita tunjukkan di sana. Ada sekitar 2 hektar. Coba tolong bikin. Gimana bentuk villa-villanya? Bagaimana penempatannya? Ya, bagaimana flying fox-nya? Terus track untuk ATV-nya dan sebagainya. Itu saja dulu deh. Saya bilang. Di Cikole ada nanti. Bahkan di Cikole lebih nikmat. Ada sungai yang airnya luar biasa, suara yang gemercikan. Ada air terjunnya, ketinggian sekitar 2,5 meter. Nanti kita keluar lagi. Kalau bisa 3, itu udah jelas ada air panasnya. Setelah Akbar aja udah mandi, berendam ya. Berendam. Seger Nikmat sekali. Oh, fresh bener. Fresh banget ya. Mungkin Setelah Akbar baru yang terakhir kali ya. Itu yang pertama kan udah banyak. Terutama di oleh para kiai. Bahkan terakhir saya ajak Pak Kapolres, ayo kita berendam. Siap, kiai gitu. Oke. Nah, ini berdua aja kita ngobrol. Di pejabat kita aja. Ya, air panas, COVID, isu mati. Air panas, bunuh kan mati. Ya alhamdulillah itu. Jadi setiap Al-Mizan ini ada yang kita bangun nanti tempat yang rekreasi. Dan mudah-mudahan ke depan jadi destinasi wisata, bukan hanya santri, tetapi orang luar yang ingin cari ketenangan, yaitu dia pesantren. Ada villa penginapan dan sebagainya. Ngaji, ya silakan. Bila perlu ya, kalau bosan dengan saya, kita panggil kiai untuk ayo isi dalam pengajian wisatawan Al-Mizan. Zuwar Al-Mizan. Terima kasih banyak ini Pak Kiai. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Amin. Mudah-mudahan Al-Mizan ini semakin maju dan berkembang. Antum keluarga juga selalu sehat. Guru di sini semuanya selalu sehat. Amin. Semakin bermanfaat buat umat. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Demikianlah obrolan saya ya dengan Pak Kiai pimpinan Pondok Modern Al-Mizan Dr. Kiai Al-Haj Sanang Azhari Ali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.